Salam sejahtera, sahabat restorasi jiwa. Saat ini kita akan membahas memahami makna meditasi yang tepat. Sahabat restorasi jiwa, banyak di antara kita yang sampai dengan saat ini belum memahami dengan tepat makna meditasi dan aplikasinya dalam kehidupan. Tentunya kita sering mendapatkan pertanyaan secara umum, apa itu meditasi? Apakah meditasi sama dengan mengosongkan pikiran? Berapa lama waktu untuk bermeditasi? Kapan waktu yang tepat untuk bermeditasi? Apa manfaat meditasi? Dan bagaimana cara membuat pikiran tenang dan fokus saat bermeditasi? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Beberapa pertanyaan telah kami jawab dalam tayangan kami sebelumnya dalam judul 7 macam meditasi dan manfaat meditasi. Saat ini kita akan membahas tuntas tentang kekeliruan pemaknaan meditasi yang sesungguhnya. Sahabat restorasi jiwa, penghambat utama seseorang memutuskan untuk mulai belajar dan serius mendalami praktik meditasi adalah kurangnya pemahaman yang tepat dan holistik tentang makna meditasi yang tepat. Banyak yang berpikir, bahkan mempercayai bahwa meditasi itu adalah praktik supranatural, praktik-praktik yang menggunakan mantra yang dihubungkan dengan adanya makhluk halus, kuasa gelap, sesajen, jimat, laku atau ritual tertentu yang cenderung berbau mistis, dan banyak lagi pemahaman-pemahaman yang keliru lainnya. Bahkan ada juga yang meyakini bahwa meditasi adalah bagian dari gerakan zaman baru, identik dengan doktrin, keyakinan atau agama dan kepercayaan tertentu yang bila dipraktekkan akan menggoyahkan iman dan mengakibatkan dosa, bahkan bisa dianggap ajaran sesat. Tentu ini adalah pemahaman yang sangat keliru dan justru menyesatkan. Sebagian lagi berpikir bahwa meditasi itu dianggap berbahaya karena bisa berakibat praktisinya tersangkut, tidak bisa keluar dari kondisi meditasi, menjadi tidak sadar, dan bahkan bisa kerasukan. Begitu juga dengan pengertian keliru lainnya, bahwa meditasi adalah mengosongkan pikiran. Sahabat restorasi jiwa, banyak lagi pemahaman tentang meditasi yang kurang tepat di masyarakat, sehingga mereka memegang pemahaman keliru tersebut dan tentunya mereka menolak untuk mendalami meditasi. Bagi siapapun yang mencoba belajar tapi dengan pemahaman yang keliru tentang meditasi, bisa berdampak buruk bagi mereka, baik pada aspek fisik, pikiran, emosi, dan spiritual. Karena hal itu mengakibatkan aktifnya fungsi dan sistem proteksi pikiran bawah sadar. Aktifnya sistem proteksi ini bekerja melindungi individu dari hal-hal yang dipercayai membahayakan keselamatan atau dianggap berdampak negatif pada kesejahteraan diri mereka. Selama mereka masih memegang pemahaman keliru tersebut, mereka akan sulit bermeditasi dengan baik. Pikiran bawah sadar akan membuat pikirannya kehilangan fokus, melakukan sabotase, dan terus mengganggu dirinya sehingga cenderung sulit mencapai ketenangan dan sulit masuk dalam kondisi hening atau meditatif yang dalam. Dan tentunya ini jauh dari kondisi dan tujuan meditasi yang diharapkan. Sahabat restorasi jiwa, jika demikian, bagaimana pemahaman yang benar? Yuk kita lanjutkan pendalamannya, pastikan untuk menyimak sampai tayangan selesai. Kita mulai dari makna dan definisi meditasi. Kata meditasi berasal dari bahasa Inggris meditation, berakar kata Latin meditare, yang artinya merenungkan, berpikir secara mendalam tentang sesuatu, menelaah secara cermat, penuh perhatian, dan mendalam tentang sesuatu hal dalam waktu lama. Jadi, bila didalami dari akar katanya, meditasi sejatinya adalah aktivitas berpikir yang semua orang bisa lakukan dengan aman dan nyaman. Dan sesuai maknanya, aktivitas berpikir ini bukanlah aktivitas biasa karena melibatkan proses berpikir secara mendalam, dilakukan secara sadar untuk tujuan yang spesifik. Sahabat restorasi jiwa, berdasarkan catatan terdokumentasi, diketahui bahwa praktik meditasi
paling awal dilakukan di India sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Namun, para sejarawan sepakat dan percaya bahwa meditasi telah dipraktikkan jauh sebelumnya sejak 3000 tahun sebelum Masehi. Untuk dapat memahami dan berdiskusi tentang meditasi, kita juga perlu menggunakan definisi yang terpercaya. Dan tentunya, definisi tersebut sepatutnya berasal dari pakar, peneliti, atau praktisi yang berpengalaman yang telah mendalami dan menggeluti meditasi. Sahabat restorasi jiwa, di dalam berbagai literatur psikologi, istilah meditasi mengacu pada sekelompok latihan untuk membatasi pikiran dan perhatian menurut Smith pada tahun 1975. Sementara itu, menurut Walsh tahun 1983 mengungkapkan bahwa meditasi merupakan teknik atau metode latihan yang digunakan melatih perhatian untuk dapat meningkatkan taraf kesadaran yang selanjutnya dapat membawa proses-proses mental dapat semakin terkontrol. Selain itu, Olmsted pada tahun 1986 mengungkapkan bahwa esensi meditasi adalah usaha membatasi kesadaran pada suatu objek stimulasi yang tidak berubah pada waktu tertentu. Lebih jauh, Maupin dalam tahun 1969 mengungkapkan bahwa meditasi merupakan suatu teknik latihan untuk mengembangkan dunia internal atau dunia batin seseorang sehingga menambah makna kekayaan hidup bagi mereka. Sahabat restorasi jiwa, selain beberapa literatur psikologi yang kita telah kemukakan, menurut praktisi Sri Panavaro Mahahetra mengatakan bahwa meditasi adalah kegiatan membawa pikiran dengan penuh kesadaran pada satu objek. Sementara, menurut Anna Weiss, meditasi adalah kondisi kesadaran dengan pola gelombang otak sangat spesifik. Kondisi meditatif ini dicapai dengan teknik yang disesuaikan. Nah, sahabat restorasi jiwa, sebagaimana pandangan-pandangan dari beberapa pakar dan saintis dan pelaku spiritual yang telah kita kemukakan sebelumnya, di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa meditasi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Meditasi adalah menyadari, sadar akan yang kita pikir, yang kita ucapkan, dan yang kita rasakan, serta kita sadar apa yang sedang kita lakukan. Intinya adalah kita menyadari. Sahabat restorasi jiwa, cara mudah untuk bermeditasi adalah dengan sering-sering bertanya pada diri sendiri dengan pertanyaan, saat ini saya sedang apa? Atau pertanyaan lainnya yang menarik kembali seluruh pikiran dan rasa pada kondisi saat ini dan sekarang. Pertanyaan sederhana ini segera membawa pikiran kita yang semula sibuk memikirkan berbagai macam hal kembali ke saat ini dan menyadari apa yang sedang kita pikir, apa yang sedang kita ucapkan, atau apa yang sedang kita lakukan. Inilah esensi meditasi, yaitu sadar dan kesadaran pada kondisi saat ini dan sekarang. Sahabat restorasi jiwa, praktik meditasi adalah praktik melatih kesadaran, melatih kesabaran, kepasrahan, mengembangkan kebijaksanaan, dan kesadaran hidup saat ini dan sekarang, dan percaya pada proses yang dijalani. Praktik meditasi tidak bisa dipaksakan atau harus terjadi seturut dengan kemauan sang praktisi. Sahabat restorasi jiwa, langkah awal untuk sukses bermeditasi adalah memahami sifat dan karakter serta cara kerja pikiran, bahwa manusia punya dua pikiran, yaitu pikiran sadar dan pikiran bawah sadar dengan fungsinya masing-masing. Pembahasan ini telah kami bahas dalam 3 judul dan dapat Anda simak dengan baik. Sahabat restorasi jiwa, saat kita bermeditasi, sejatinya yang kita latih adalah fungsi pikiran sadar untuk mengamati, menyadari, dan fokus kepada objek.
Dengan cara tertentu, kita dapat mengakses dan memanfaatkan sumber daya pikiran bawah sadar untuk mendukung proses meditasi. Dengan demikian, pikiran sadar bisa menjadi cepat tenang, semakin mudah fokus, dan kuat memegang kepada objek tertentu. Sahabat restorasi jiwa, kita menyadari bahwa sifat pikiran mudah goyah dan tidak tetap, sulit dikendalikan. Pikiran liar dan senang mengembara sesuka hatinya. Pikiran sangat sulit untuk dilihat, amat lembut dan halus. Pikiran yang tidak terlatih ibarat kuda liar yang selama ini bebas berlari semaunya sendiri. Tentu, saat kuda ini diikat dengan tali dan ditambatkan pada tiang yang kokoh, ia pasti berontak dan menolak untuk dikekang. Bahkan bisa dikatakan bahwa kecepatan pikiran ini melebihi kecepatan cahaya. Pada analogi yang telah kita sebutkan, kuda liar adalah pikiran, tali adalah kesadaran, dan tiang adalah objek meditasi. Sahabat restorasi jiwa, 2 orang peneliti dan psikolog dari Harvard University yang bernama Matthew E. Killingsworth dan Daniel T. Gilbert yang dipublikasikan dalam jurnal Science volume 330 pada tahun 2010 dengan judul A Wandering Mind is an Happy Mind. Jurnal ini memvalidasi sifat pikiran yang suka berkelana dengan mengatakan bahwa orang-orang menghabiskan 46,9% dari waktu bangun mereka untuk memikirkan sesuatu selain apa yang mereka lakukan dan apa yang mereka pikirkan. Yang mengembara ini membuat mereka tidak bahagia. Nah, sahabat restorasi jiwa, berangkat dari pengetahuan akan sifat pikiran saat praktisi mulai berlatih meditasi, bila awalnya pikiran masih liar, bergerak sesuka hatinya, sulit dikendalikan, ia menerima ini sebagai sesuatu yang wajar, tidak untuk berkecil hati atau bahkan merasa gagal. Dengan tekad yang kuat dan konsisten berlatih meditasi, cepat atau lambat pikiran pasti akan lelah seperti kuda liar yang awalnya melawan atau berontak saat diikat pada tonggak, akhirnya tenang, jinak, dan patuh. Sahabat restorasi jiwa, sangat banyak para praktisi meditasi pemula baru bermeditasi 1 atau 2 kali saja. Saat belum mampu menenangkan pikirannya, mereka kecewa dan frustasi, merasa gagal, dan memutuskan untuk berhenti dan tidak lagi mau bermeditasi. Ini keputusan terlalu dini dan sangat disayangkan. Meditasi sejatinya sama dengan berbagai latihan keterampilan lainnya, perlu dibangun secara bertahap dan tentunya dengan cara yang benar. Ini butuh upaya sadar, kita butuh waktu, konsisten, dan yang penting adalah komitmen. Dengan mengerti sifat pikiran, praktisi perlu beri dirinya waktu secukupnya untuk bisa berlatih dan menenangkan pikirannya. Ini tidak perlu dikejar atau dipaksakan karena pasti terjadi dengan sendirinya. Syaratnya ia konsisten berlatih secara bertahap, bertingkat, dan tentunya yang paling penting adalah berkelanjutan. Pikiran yang terkendali membawa kebahagiaan. Orang bijaksana selalu menjaga pikirannya. Orang yang menjaga pikirannya akan bahagia. Demikian penjelasan kami. Senang jika bisa bermanfaat. Jika Anda butuh bimbingan dan pendampingan secara personal, dapat menghubungi kami via email restorasijiwa.official@gmail.com. Jika ada saran, masukan, dan kritikan, dapat kita diskusikan pada kolom komentar. Pastikan Anda membagikan kebermanfaatan ini agar seluruh kebermanfaatan dapat kembali dan kita nikmati bersama. Kiranya kasih karunia Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita semua. Terima kasih, ya, dan amin.